Lalu bening-bening itu kan ada tokoh yang bernama Jajit. Kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian ketika ingat Jajit itu? Ya, benar yang pantun. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pantun. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat atau pantun yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menciptakan puisi rakyat atau pantun sesuai dengan ciri-ciri, struktur dan kebahasaan pantun yang benar. Kita masuk materinya ya. Nah, di sini apakah ada yang tahu pantun? Ya, silakan Adila. Pantun merupakan yang bersaja ape-ape. Iya, Merupakan sastra yang bersaja ape-ape. ya, benar. Ada lagi yang mau mencoba? Mungkin coba jawab. Jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia dan tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja AB-AB. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau safira saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Selain itu, pantun juga termasuk sastra lisan, di mana dia diucapkan, bukan secara tertulis. Lalu unsur-unsur pantun. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Misalnya itu seperti ada nama tokoh, nama latarnya, dan lain-lain. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini bisa disebut juga latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Misalnya, kalian pasti tahu kan suku Betawi? Mereka pasti kalau ada acara pernikahan diawali dengan berbalas pantun. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pantun. Terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Kalau misalkan ada pantun seperti yang sering diucapkan Jajit itu kan cuma 2 baris. Nah, itu juga termasuk pantun, tetapi itu termasuk ke dalam jenis pantun kilat. Yang kedua, setiap bait membuat 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Baris sampiran pada pantun terdapat pada bait pertama dan kedua, kemudian isi pantun berada pada bait ketiga dan keempat. Nanti sudah paham ya? Sudah bisa digambarkan. Yang ketiga, bersaja AB-AB. Jadi pantun itu memang harus bersaja AB-AB supaya saling berkaitan atau terikat. Yang keempat, mengandung 8 sampai 12 suku kata per barisnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun biasa. Ada yang tahu nggak pantun biasa itu apa? Ya, Nina. Pantun yang isi pantunnya itu tersirat, bukan tersurat. Ya. Ada yang mau coba lagi? Saya Iya, Adida, silakan. menurut saya pantun biasa itu pantun yang mengandung perumpamaan atau diibaratkan sesuatu. Tujuannya untuk menyampaikan perihal apapun menggunakan kata kiasan yang bukan berarti makna sebenarnya. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Dida. Kemudian ada pantun cinta. Ini biasanya yang sering buat tuh anak-anak remaja ya. Contohnya seperti kalian-kalian ini. Lalu ada pantun nasihat. Pantun nasihat ini berisi sebuah nasihat atau amanat yang baik untuk para pembacanya. Kemudian ada pantun teka-teki. Nah, pantun teka-teki ini biasanya berisi tentang teka-teki yang
yang membuat pembacanya untuk berpikir dan menemukan jawaban dari pantun teka-teki. Lalu yang terakhir ada pantun agama. Pantun agama itu berisi tentang seluruh ajaran agama. Lalu untuk membuat pantun yang baik dan benar, kalian harus memperhatikan cara-cara ini. Yang pertama, menentukan tema pantun. Jadi kalau menentukan tema pantun itu tidak boleh sembarangan atau salah-salah saja. Lalu memilih jenis pantun. Karena jenis pantun itu ada banyak, jadi kalian bisa memilihnya salah satu atau mungkin yang kalian suka. Lalu mulai menulis isi dan sampiran pantun. Menulis isi itu gunanya untuk mempermudah kita dalam menulis sampiran. Lalu menyusun isi dan sampiran menjadi sebuah pantun. Baiklah, setelah penyampaian materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang teks pantun. Ibu harap kalian menyimak video ini. Nanti akan ada yang ingin Ibu tanyakan pada kalian. Baik, Bu. Selamat menyimak. Bikin tape dari ketan, jual HP, beli paketan. Jual kepiting, beli kedondong, kamu kepiting, inggol-inggol. Bikin kolak, gula merah, cinta kolak, jangan marah. Baik, itulah tadi sedikit video yang baru saja kalian simak. Nah, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian untuk memastikan kalian menyimak dengan baik dan benar atau tidak. Menurut kalian ini termasuk jenis pantun apa? Cinta, Bu. Ya, benar, cinta. Kenapa menurut Dina ini termasuk pantun cinta? Karena pada kalimat tersebut bikin kolak gula merah, cinta ditolak, jangan marah. Nah, itu ada kata cinta. Ya, baiklah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tenang, tidak usah takut, karena tugasnya ini bukan individu tapi berkelompok. Barisan Dinda ke belakang untuk kelompok 1, Nadila barisan ke belakang kelompok 2, Emma dan seterusnya kelompok 3. Baiklah, Ibu akan memberikan pantun kepada kalian masing-masing kelompok. Silakan kalian berdiskusi untuk menentukan makna dari pantun yang Ibu berikan. Apakah kalian sudah paham tentang tugasnya? Paham, Bu. Baiklah, jika sudah paham silakan untuk berdiskusi.
waktunya sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok salah satu orang saja untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok siapa dulu yang bersedia untuk maju ke depan? Saya Baik, pada Anida, dipersilakan. Yang kuat ya suaranya biar kedengaran sampai ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami cari yaitu pantun agama. Pergi ke Malaysia mampir ke Kedah. Kayaknya sih salah arah. Banyak godaan dalam beribadah, tapi jangan kelebihan. Menurut kami, maknanya yaitu walaupun sering merasa malas, jangan pernah menunda ibadah, karena itu tidak baik. Sekian dari hasil kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dong untuk kelompok ketiga. Baik, selanjutnya kelompok berapa yang bersedia maju ke depan? Saya Baik, silakan Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan presentasikan hasil dari kelompok kami. Kami bangun kiasan, bunga cerah menambah hati, indah merebak kupandangi, gunung tinggi akan mendaki, biar lautan akan berseberangi. Nah, di sini makna yang kami dapat dari pantun tersebut, jika kita berusaha dengan maksimal, pasti akan ada jalan untuk menggapai sesuatu yang ingin dicapai. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Nabila. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mendapat tugas mencari makna pantun dari pantun nasihat. Pergi berlibur ke lapangan, sekalian belajar budaya dan tari. Tidak ada yang lebih nyaman selain menjaga kesehatan diri. Makna dari pantun nasihat tersebut ialah tidak ada hal yang bahagia selain memiliki badan yang sehat dan terhindar dari penyakit. Itu tadi hasil diskusi kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok Emma. Baiklah, sampai sini apakah ada materi yang mungkin belum kalian paham? Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan? Jika sudah paham, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kali ini tugasnya individu, jadi silakan kerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Tugasnya adalah kalian mencari video pantun di YouTube, kemudian kalian lihat dan simak video tersebut sebaik mungkin. Lalu tentukan apa saja unsur intrinsik yang ada dalam pantun tersebut. Baiklah, sekian materi hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Ibu.